واهدنا دانا واهدنا دانا ودانا دانا ودانا ودانا هيا والغامي والهنا عزفه جميلة سرت فؤادي وأمسى بها فرحان والغامي والهنا عزفه جميلة سرت فؤادي وأمسى بها فرحان وهدانا دانا وهدانا دانا وهدانا دانا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhidahu 'alad dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, berkat izin dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sampai malam ini kita masih diberikan umur panjang. Alhamdulillah. Bu, ini dah jadi Bu. Sampai malam ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Banyak saudara kita yang sakit, ndak tanggung banyak gini godoh. Kenapa itu? Namanya manusia hidup, ada sehat, ada sakit, dan itu adalah sunatullah kita jalani. Bersyukurlah kita masih dititipkan oleh Allah kesehatan. Alhamdulillah. Syukur selalu. Sampai malam ini Allah masih berikan kepada kita waktu luang dan kesempatan. Karena banyak saudara-saudara hawa umur halai panjang, badannya sehat, tapi dia tidak sempat untuk datang ke masjid mendengarkan kajian dengan banyak kegiatan yang dilakukannya, yang dijalankan. Kita masih meluangkan waktu. Mudah-mudahan kehadiran, kedatangan kita ini, setiap langkah kaki yang kita langkahkan dihapus oleh Allah kesalahan kita hendaknya. Dan langkah kaki yang lainnya kita harap semoga Allah mengangkat darjat kita di sisi Allah hendaknya. Kita berdoa dan bermohon semoga saudara-saudara kita, sanak famili kita, anak kita, suami kita, istri kita yang sakit, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah. Anak-anak awak yang sedang mencari ilmu pengetahuan, yang sedang beraja, yang sedang mencari kehidupannya untuk masa depannya, mudah-mudahan selalu dibukakan qalbunya, dimudahkan urusannya, dan dibukakan hatinya untuk menerima ilmu pengetahuan hendaknya. Bagi kita, saudara kita, orang tua kita, anak kita, suami kita, istri kita yang punya hutang
Mudah-mudahan diberikan kelapangan rezeki oleh Allah untuk melunasinya hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Ikhlas yang sama kita hormati, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah sampai malam ini kita diizinkan Allah, ditakdirkan untuk ketemu kembali dalam kajian kita. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba pilihan yang istiqomah. Bu, ledo je le bu, mengantuk bu. Dia mui ke angin. Yang penting dalam ibadah satu, ndak boleh putus asa. Itu yang perlu. Istiqomah. Selagi kita diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur panjang oleh Allah, maka jangan sampai kita putus asa. Yang namanya hidup itu memang pasti banyak godaan, tantangan, rintangan. Itu biasa itu. Nya kalau ndak ada jalan ke balubang, jalan ke mendaki coba nurun, ndak terasa dalam perjalanan itu doh. Itulah hidup. Jadi kalau mulus saja, maka kehidupan itu akan hampa rasanya. Tapi kalau ada mendaki, ada menurun, ada malaria, itu nanti kita akan merasakan perjuangan. Nanti sampai di puncak akan merasakan kenikmatannya. Nya kadang-kadang di ndak bau orang di rumah saji itu malih pai ke rumah saji itu. Berarti kita ke masjid karena orang. Itu riya. Sifat-sifat riya itu kita buang. Kita ibadah itu karena Allah, mukhlishina lahud din, ikhlas. Masa jiwa kan masih ikhlas lah. Jadi ikhlas. Jadi ada ndak ada orang, kita datang karena Allah. Itu yang penting. Jadi jangan sampai beko ada di ndak barang orang doh. Jadi kita lalui, kita jalani itu. Memang kelihatannya sepele saja. Awak duduk di masjid menjelang isya antara maghrib, hal yang biasa. Karena memang sumber ilmu itu banyak kan kok. Di televisi, di radio, di YouTube. Di YouTube itu rancak-rancak tuh. Hebat-hebat pembahasan. Kajiannya luar biasa. Yang lurus, yang tak lurus, yang bengkok, aduh situ sedonya tu. Takkan tuang awak kamu ambilnya tu. Tapi tak semuanya yang kita dapati, yang hadir ke masjid, ke musola, ke tempat pengajian, ke majelis ilmu, tidak ada di depan YouTube itu. Depan YouTube tu kan yang penting kan ada kuota, ada paket, bisa duit itu. Karena tu tidak. Karena perjalanan kita menuju majelis ilmu itu selangkah kaki awak itu dibalasi oleh Allah dengan pahala, yaitunya 1 tahun puasa sunnah dan 1 tahun sholat malam. Kama akan dicari itu. Payah mengarajuannya tuh. Jarang orang sehebat-hebatnya, setaat-taatnya yang terima narui puasa 1 tahun puasa sunnah tidak berhenti. Jarang tuh. Ada tapi sudah menjadi langka. Yang sholat malam terima narui tidak berhenti. Itu baru imbalnya selangkah kaki datang awak ke masjid. Hadisnya sahih itu. Siapa yang menuju majelis ilmu, datang ke masjid pengajian, 1 langkah kakinya dibalas oleh Allah khutwah sanah 1 tahun, qiyamuha wa siyamuha, pahala dan puasa dan sholat malam.
Dan itu tidak ada di depan YouTube itu. Kita datang ke masjid itu pahalanya bagaikan dengan orang berada fi sabilillah. Syukran. Pada jalan Allah. Itu tidak ada di YouTube, tidak dapat itu. Pada fi sabilillah itu. Fi sabilillah itu yang ada kalau kini di itu yang bom-bom tuh apa namanya? Afghanistan enggak. Di Palestina. Payang ke senjata ke Palestina itu gugur di medan perang, mati was itu baru. Itu bisa bilillah itu. Ini sangat luar biasa. Jadi makanya penting bagi kita keistiqomahan hati itu nomor 1. Kadang-kadang kan tidak istiqomah. Berat, dan istiqomah itu berat. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu mari kita tetap istiqomah selalu, karena Allah telah janji siapkan tentang balasan-balasan yang sangat luar biasa bagi hamba-hamba yang istiqomah. Maka bulatkan tekad. Kalau kami di rumah kayak gitu Bapak Ibu, anak-anak dan keluarga, ndak ada orang di rumah saji, kalau ada orang wirid datang, pai pokok rumah kosong. Bahkan kita ada anak tapis malam itu, anak tapis itu bawa ke rumah saji untuk hari Jumat hadir ke masjid dengar kajian. Siap isya beko langsung masjid tapisnya. Anak Pak Lurah malahan, Lurah kadang-kadang. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi istiqomah yang selalu. Istiqomah hadir ke majelis ilmu, salat jamaah, terus datang ke masjid. Mudah-mudahan dengan adanya kita keistiqomahan itu Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita dunia dan akhirat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Lagi salat berjamaah. Salat berjamaah itu hadisnya sudah jelas. 27. Mungkin Bapak Ibu awaklah tahu gitu kan. Cuma mengarajuan kok yang barek. Salat sendiri dibanding dengan salat berjamaah itu kan 1 berbanding 27. Salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajat. Hadisnya sahih itu. 27 yang terkenal. Ada 25, ada 28. 27 berarti kan 1 kali awak salat di rumah sama ya 1 kali salat di masjid sama je 27 kali di rumah. Sama gitu tuh. Tapi awak kan tak mampu mengarajuan itu kadang-kadang begitu. Balik. Dan doa-doa setantang ya memang itulah. Karena Allah itu lah memang janjikan surga itu tidak semudah membalik telapak tangan. Memang butuh perjuangan. Itu perjuangan. Kalau jalan-jalan ke neraka itu kan tidak susah. Mudah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi mari kita bagaimana tetap istiqomah dalam menjalankan ketaatan agar kita mendapat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pembahasan kita kemarin sudah kita kupas, sudah kita bahas membentengi diri dan keluarga bersama Al-Quran, bersama aturan-aturan Allah. Mari kita bagaimana tetap menjaga diri kita dan keluarga kita dari yang namanya hiruk pikuk di akhir zaman ini. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kalau ada orang bertanya boleh nantinya Bapak Ibu. Jadi yang penting bagi kita yang harus kita siapkan di dalam Al-Quran, jadi kita perhalus pembahasannya bagaimana memberikan tameng yang terkuat, perisai yang terkuat terhadap diri dan keluarga kita dari akhir zaman ini. Tantangannya pertama sekali adalah ada di dalam Al-Quran, yaitunya surah Luqman, surah yang ke-31 ayat 13. Jadi mulai dari ayat 13 sampai nanti ayat 19. Ada 6 kategori kriterianya
membentengi, memberikan pagar yang kuat, memberikan tameng yang kuat terhadap diri dan keluarga. Yang pertama yaitunya nilai-nilai tauhid yang sudah ada di dalam diri kita, di dalam diri anak dan turunan kita yang telah dititipkan oleh Allah. Jangan sampai tauhid tersebut, ya kalau bahasa kitanya, keluar dari aturan-aturan Allah dan Rasul. Karena konsep manusia diciptakan oleh Allah itu adalah fitrah, suci, bersih. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia yang dilahirkan oleh orang tuanya, diciptakan Allah dari awal, dia dalam keadaan fitrah, bersih. Maka orang tuanya lah yang menjadikan anak ini Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Jadi ada tiga itu. Konsep awalnya manusia itu fitrah, bersih. Jadi seluruh manusia, bukan hanya umat Islam, seluruh manusia. Laya dojo orang nalaya dia fitrah. Orang tuanya lah menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Nah, berarti kan peran orang tua itu. Awal alhamdulillah lahir dari golongan kalangan orang tua Islam, Muslim dan Muslimah. Maka ada yang menyatakan kita ini adalah Islam turunan. Ayah jo mandehawa Islam, kita Islam. Kakek nenek kita Islam, ayah mandehawa Islam, kita Islam. Itu namanya Islam turunan. Alhamdulillah, bersyukurlah kita itu. Kita ndak repot, ndak susah untuk mencari keluar. Tapi bagi saudara-saudara kita yang berada di luar Islam, dia harus membandingkan, menguji, mencari jati diri, berjuang. Untuk apa itu? Untuk fitrah itu sendiri. Nah, sekarang kita sudah ada fitrah. Maka tauhid-tauhid yang ada dalam diri kita, anak-anak kita jaga, kita bentengi, dikawal, diawasi selalu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bagaimana cara mengawasinya agar tidak tercampur, tidak ternoda oleh racun-racun yang ada, yang beredar apalagi di akhir-akhir zaman ini. Sangat berat dan sangat luar biasa. Mungkinlah banyak kita lihat dewa kondisi dan situasi. Saya lihat wirid remaja, laya doh to indah. Kalau adoh pada orang, mah banyak remaja tu di rumah saji, di musola dibandingkan dengan di kafe, di tempat-tempat lain, tempat permainan. Nah, kini rami kini tempat main layang-layang. Oh, sini aduh. Kalau di tempat yang itu di belakang tu, enggak tanggung tu, ramai. Hah? Di sama saja. Ada juga mamak tu, okay? Mancan lihat. Jualan ni yo. Waktu puasa hilang, maghrib lalu, isya tagiliang lo. Alhamdulillah. Tidak ada, tetapi kita tetap menjaga. Itu yang penting. Jangan sampai larui. Dek karena cari pitih, beko waktu Sarawak hilang, waktu maghrib tagiliang. Nah, nyo waspada tu. Boleh. Mencari kehidupan tu di mana saja boleh. Yang penting konsepnya halalan thayyib. Dua, halal thayyiban. Thayyib baik, halal. Ndak cukup baik, ndak cukup halal. Kedua-duanya. Nah, tu kalau dalam Islam seperti itu. Makanya hati-hati kita jangan sampai tergadaikan, jangan sampai terbawa arus. Penting bagi kita itu boleh kita lihat. Nah, di sini tidak ada, tapi tempat lain, yo ramai. Kalau masuknya satu alam sekolah saji itu penuh tu saji itu. Begitulah kondisi. Nah, jadi seolah-olah tidak butuh, seolah-olah tidak peduli, seolah-olah ibadah itu tidak begitu mempengaruhi. Kadang malah ada punya pemikiran untuk solat tidak ke kayu bawa do. Memang solat tidak untuk jadi kayu do. Kalau jadi kayu itu mengalih usau.
Kalau sholat memang enggak mencari kaya dong. Tapi kalau kaya kolbu, hati, ya. Barakah itu yang penting, berkah. Nyo kadang-kadang banyak tapi enggak berkah. Sedikit berkah. Mana rencak? Nah rencak banyak berkah. Apa ya nak milih sedikit berkah, banyak tak berkah. Mana rencak? Banyak berkah. Itu rencak. Jadi keberkahan karena di dalam salam itu ada situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu berkah itu. Jadi dalam Islam itu sempurna. Sempurna sudah. Dan di dalam salam itu ada tauhid itu. Makanya salam tidak boleh dipermainkan. Tidak ada salam lintas agama, tidak ada. Itu terutama pada pejabat itu. Hati-hati jadi pejabat itu. Jangan murah itu. Mulai kalau sumpah jual Al-Quran. Ini neraka tentangannya itu. Sabanyak kok rakyat Indonesia kok. Lekabe. Pasti dielo ke neraka. Imamun adil itu yang selamat. Kalau imamun jaiz enggak. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi nilai-nilai tauhid makanya penanaman utama sekali itu di dalam Al-Quran diajarkan oleh Allah dalam surah Luqman itu, hai anakku, ya bunayya la tusyrik billah, jangan dipersekutukan Allah. Dipersekutukan itu artinya memang Allah nomor satu. Kalau Allah nomor dua itu berarti kalah itu. Ada yang lain nomor satu itu. Dalam mana saja, biar dalam karajo, dalam sekolah, dalam kuliah, dalam seminar, dalam kegiatan. Kalau lah tak ada suara azan, barantian, solat. Itu caranya. Ndak lanjui, sudah. Kan banyak tuh. Nah nampak dawa kejadian-kejadian, nanti cali dawa bagai, tak bawa arus bagai itu. Azan, berhenti dulu, dengar azan dulu deh. Beko sambung balik. Azan tu untuk untuk solat, panggilan solat. Hayyalal solah, hayyalal falah. Azan saja kalau kita pahami itu sangat luar biasa itu. Hayyalal solah. Seperti itu Bu. Mari solat. Hayyalal falah. Apa tu? Mari menuju kemenangan. Kalau yang solat pasti menang. Yang tak solat enggak. Dia kalah. Walaupun harta banyak, pangkai tinggi. Tuh Korun, tuh Fir'aun. Wasan tiang itu. Tuh hana orang-orang hebat sedua tu mah. Kalah dia. Jadi kalau ingin menang, solat. Enggak ada langkah daripada itu. Pasti. Kalau dia enggak solat, kalah. Enggak menang dia. Qad qamatis shalah. Tegak. Diri. Iqamat itu kan qad qamatis shalah kan tegak tu. Jadi sangat luar biasa. Islam itu telah mengatur kehidupan manusia agar tetap berada di jalan yang benar. Tapi kadang manusia itu yang tidak mau menempuh atau ragu. Padahal setiap sebentar dibaca ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya itu Bu? Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Setiap sebentar dibaca. Tapi lah ditunjukkan jalan tu tidak ditampu Nah, alhamdulillah gitu kan. Jadi makanya kita sampaikan tadi tolong istiqomah ibu-ibu, bapak-bapak sekaliannya. Istiqomah awak. Tidak cukup awak saja, jo anak-anak awak, jo cucu-cucu awak, jo generasi-generasi awak. Makanya ada doa itu, Allahumma Rabbi ja'alni muqimas shalah. Itu perbanyak doa itu agar kita, diri kita, keluarga kita, anak turunan kita istiqomah dalam menjalankan sholat. Barek itu.
tentang sholat tuh bare. Anak-anak kini kan lah banyak mulai mengabaikan sholat tuh. Memang ada dalam Al-Quran kayak gitu. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Khawatirlah kamu, camehlah kamu, ragulah kamu, bimbanglah kamu, kata Allah, anak-anakmu, generasi-generasimu, mereka itu mengabaikan sholat, menyia-nyiakan sholat. Jadi situ dulu. Tuh melelayang tuh. Musim layang, main layang, musim kelereng, main kelereng, musim macam-macam lah, musim-musiman tuh. Yang mengganggu-ganggu dia, nyobain lo, musim main gitu kan. Nanti barangkali dari situ, kalau tak biasa dia mengabaikan, melalaikan sholat, maka dia sudah lasuh untuk meninggalkan sholat. Makanya anak dari kecil sampai dia besar harus dibimbing oleh orang tua. Wajib hukumnya orang tua yang bimbing. Ini satu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, bagaimana kita membentengi diri kita, keluarga kita, anak turunan kita, dengan jalan selalu kita bersyukur kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Bersyukur kepada Allah, anishkurli wali walidaika ilayyal masir, dan berbakti ke orang tua. Bapak Ibu, saya lihat kini kadang-kadang anak-anakku banyak mengeluh. Makanya teknis pendidikannya, awak jangan mengeluh di muka anak. Itu dalam psikologi pendidikan kayak gitu, perkembangan anak. Suami istri jangan mengeluh di muka anak. Kalau mengeluh di muka anak, anak tak biasa nanti mengeluh itu. Sehingga manusia itu memang suka keluh kesah. Lagi hujan, hujan lo deh. Lagi panih, lah panih lo lagi. Lagi hujan panih, hujan panih lo dah. Ada nelok je lah ada. Mengeluh terus ya. Makanya bersyukur. Nah, syukuri. Ini rezeki kita hari ini. Syukuri. Kadang-kadang dia kan tak mau menerima. Itu tugas awak sebagai orang tua. Ajarkan dia berbakti sama orang tuanya. Saya lihatlah tuh, banyak anak-anak yang melawan ke orang gaya gini kok. Di sini tidak ada, tempat lain. Lawan kepanjang saya orang gaya. Apalagi kalau orang gaya kau tidak sabar doh. Lah, nggak sama. Jadi di sana adalah cikal bakal, nanti tidak akan baik ke depannya. Makanya tugas kita sebagai orang tua, ajarkan dia cara bersyukur kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Apapun yang diberikan oleh Allah syukuri. Nak, syukuri nikmat kaki. Sampai ke anak. Nak, syukuri nikmat tangan. Orang dapat tangan doh. Orang dapat kaki doh. Itu kan sepele itu. Baca cara mensyukurinya mah, bawa ke rumah saji pe salat. Karena kakimu nanti akan dihisab. Baca Al-Quran, matamu nanti akan dihisab. Basuh aja yudua, tangan-tanganmu, seluruh organmu akan dihisab, akan disiksa. Dan itu ada dalam Al-Quran semuanya. Dalam surah Yasin contohnya kan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Mulut-mulut manusia dikunci, tangan-tangan manusia bicara. Dan ada manusia yang tidak percaya itu. Tidak mungkin tangan kamu ngecek doh. Kalau juaka dipikiran tangan kau kamu ngecek, tentu you indah. Malah bisa tangan ngecek kok. Kini, tapi bagi Allah yang tidak bisa, bisa sesuatu Allahnya. Awak tidak ada menjadi ada. Manusia tidak ada ayah, tidak ada mandiri, bisa saja jadi orang. Manusia tidak ada ayah, ada bisa saja jadi orang. Kan bagi Allah itu kun payakun. Surah Yasin ya. Jadi itu mah. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Bagi awak yang sulit. Nah, kadang itu yang tidak. Nak syukuri. Sampaikan ke anak-anak awak, ke diri awak. Jadi manusia yang tidak sholat,
dia tidak bersyukur? Enggak, atas karunia Allah yang ada pada dirinya. Kalau tidak syukur hanya dua, kalau tidak syukur kufur, kalau tidak kufur syukur. Makanya ayat itu la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, kata Allah, ada ziyadah, aku tambah. Aku tambah. Jadi kalau ada ibu-ibu anak awak lai sehat, syukuri, Allah akan tambah terus. Nah gitu, ibu. Murtad hukumnya, kalau murtad berarti sudah dia keluar dari Islam. Ya. Oh gitu. Satu, kalau bisa ibu bujuk dia kembali lagi, irji', kembali ke dalam Islam. Bisa tuh balik Islam. Bisa, tapi taubat. Taubat kau taubat nasuha. Ada nanti kriteria taubat itu. Ada 3 itu taubat itu. Karena kau dapat jangan sampainya mati sebelum masuk dalam Islam. Karena Allah telah sampaikan tuh, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam Islam. Kok kamu matilah dalam Islam. Kalau enggak jangan mati dulu. Tapi kok tak aja matilah. Nya do tak aja mati itu. Nah, jadi kalau dia murtad, bujuk dia. Nya anak awak. Apa penyebabnya murtad? Biasanya yang murtad kau dek karena kau, biasanya dek karena kawin, biasanya kau nikah, atau dek karena tergiur oleh pangkat, harta dan jabatan. Saja kayak gitu tuh. Dek harato kau berkilau-kilau, dek gadih kau memang itu kan, atau anak perempuan kau nikah dengan laki-laki yang non. Makanya nikah itu tidak boleh kalau dia tidak sekafaah. Dalam fikih namanya itu tidak sejenis agamanya, akidahnya. Wala tunkihul musyrikati hatta yu'min. Tidak boleh itu, cari dalam Al-Quran itu. Tidak boleh nikah dengan laki-laki sebelum dia beriman. Laki-laki musyrik. Tidak boleh nikah dengan perempuan musyrik hatta yu'min, sebelum dia beriman. Karena laki-laki yang hitam, budak, buruak, tetapi dia beriman, khair, itu adalah lebih baik daripada yang itu tadi itu, karena iman. Jadi satu, bujuk dia lagi, jangan sampai dia meninggal dalam keadaan murtad tadi itu. Kalau awak lau sawabu maksimal mungkin, hanya itu kuncinya dulu. Contoh Nabi Nuh. Nak nanya kakak payah kau sikui kami gua. Jangan ikuin orang kapia itu. Ndak. Ambo kau manje. Tua bukit kadang tu kau. Mau pengenin tu. Nyopai ke situ. Nyok aja dia. Mati situ tu. Mati dalam kekufuran. Dek karena anak awak sayang jo anak, didoakan anak itu, ya Allah, ampunilah anakku. Ditegur sama Allah itu. Itu bukan anakmu. Udah pisah. Jadi kalau sudah murtad itu ada beberapa hukum yang berlaku. Satu, kalau dia sudah berbeda keyakinan, berbeda agama dengan kita, satu, hukum waris tidak ada, putus. Yang kedua, hukum hak wali tidak ada, tidak boleh. Nah, kalau dia mungkin anak perempuan awak, dia mau nikah, ayahnya yang muslimin tidak boleh menjadi wali. Tidak bisa, karena sudah terputus. Kalau ada warisan-warisan, tidak, terputus. Karena itu bukan bahagian dari kita lagi. Jadi makanya konsekuensi dalam Islam tu jale-jale. Di dalam Islam itu hitam putihnya. Abu-abu tidak ada. Iya tidak indah. Dalam iyo indah tu munafik teman-teman. Ya Bu ya. Terdengar suara azan. Jadi 2 baru. Ada yang ditanya lagi? Jadi kalau ada anak kita nikah dengan orang berbeda agama, ancak berjale-jale awak dulu. Nah, kalau inyo memang itu jodohmu, lain namu hanya masuk ke dalam Islam.
Kalau ndak amah ndak rela do. Ndak redo. Apalagi ibu kan. Redo ibu tu kan sarugo di ibu tu. Nah, bujuk dia, ya Bu. Itu makanya sabalun tak jadi, hati-hati ya Wak. Nyokin niko banyak misionaris ko strategi untuk membawa melo-elo tu banyak. Makanya tauhid anak awak kuean dulu. Lari ke situ, tidak ada lain daripada itu dah. Kalau kue tauhid anak awak, insya-Allah tidak akan terjadi seperti itu. Dia tidak akan tergiur dengan cantik, dengan gagah. Kalau dia tidak beriman, tidak akan tergiur itu. Tapi kalau menapasu sudah paturian, imannya haus, gersang, ya itu jadinya. Ya Bu ya. Jadi sabalun nasi menjadi berbuah, maka tanaklah lelo. Biar ayahnya lelo, di kadang lelo, apinya dia recapel lelo. Ya Bu ya. InsyaAllah. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan pertemuan berikutnya bisa kita sambung. Bentengi diri kita, keluarga kita, jangan itu terjadi. Semoga Allah menjaga kita selamat dunia dan akhirat. Alhamdulillah, ilal liqa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat